Oke, saat ini kita akan mengisi BKD dan LKD dalam aplikasi yang telah di-download pada website Dikti. Nanti kalau kita sudah download, bentuknya akan seperti ini, dalam bentuk RAR. Dibuka saja, terus kita pilih yang paling bawah, terus kita pilih lagi yang paling bawah. Terus kita klik yang ini, terus yang paling bawah lagi. Atau mungkin ada teman-teman yang programnya sudah dari sini, tapi kalau kita download dari awal, memang programnya satu paket seperti ini. Ada banyak isi dalamnya. Tapi kita terus pilih yang paling bawah. Kita klik, double klik, dan ini dia, field login. Kita tulis nama kita, password terserah saudara. Ini yang belum ada, username sama passwordnya, tulis saja nama Anda, password terserah. Kita klik simpan dan katanya login berhasil, disimpan. Oke, welcome. Ini sudah masuk dalam aplikasinya. Kita harus mengisi semua. Field ini jangan sampai ada yang kosong karena tidak bisa melangkah ke selanjutnya kalau kita tidak bisa mengisi atau ada satu baris kolom yang kosong di sini, termasuk logo. Jadi kita harus mengisi semuanya. Sebelumnya di sini ada pilihan universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik. Ini dari teman-teman dosen berada, terserah sesuai dengan tempat Anda berada, tempat Anda kerja. Dosen di mana saudara sekalian. Sini saya ketikkan universitas saya. Nama rektor, nama fakultas, nama dekan, nama jurusan, atau nama prodi, nama ketua jurusan, atau nama ketua prodi, kaprodi. Semuanya harus diisi. Oke, ini dia saya sudah mengisi semuanya, tidak ada yang kosong. Terus kita sudah insert logo juga, sekarang tinggal simpan. Dan ini dia, sudah masuk. Sudah masuk, yang pertama kita harus lengkapi identitas dulu. Identitas. Kita klik identitas, klik yang di nomor 1 itu. Terus ini nomor sertifikat, saya pakai yang nomor registrasi pendidik saja di sister saya. Paste saja di sini. Nanti kita akan konsul ke asesor. Terus NIDN, kita klik NIDN. Terus nama, harus nama lengkap ya. Ini juga kita harus mengisi semua. Kita harus isi semua, jangan ada yang kosong. Yang ini yang NIP, kalau misalnya dari pegawai negeri isi di sini, tapi kalau hanya swasta, hanya NIDN saja, it's okay. Yang punya gelar depan isi di sini, yang belakang di sini. Ini alamat perguruan tinggi, jabatan fungsional, semuanya harus diisi. Tanggal lahir, tempat Anda lahir, sesuai KTP. Terus kita upload ijazah S1, ijazah S2, yang sudah S3, silakan upload sampai S3. Terus jenis ini biasanya saya, karena saya masih dosen biasa ya, saya klik yang pilih dosen biasa. Bidang ilmu sesuai dengan bidang keilmuan Anda. Nah, di sini pilih asesor. Asesornya kita klik yang nomor, di bagian nomor 1, terus kita cari namanya. Kita ketik namanya, terus kita cari. Dia akan keluar, nanti tinggal pilih. Nomornya ada di sini, namanya di sini, nomornya di sini. Begitu juga dengan asesor nomor 2, tinggal pilih saja, cari, klik namanya, terus cari. Terus nomor HP Anda, tahun akademik, ini 1920. Semester pertama kita isi yang ganjil dulu gitu untuk yang sesi ini. Terus kita upload KTP dan upload foto.
Jadi ada upload foto dan upload KTP. Saya upload saja. Ini ada berkas-berkas saya yang di dalam Sister. Jadi bisa diakses. Bukan di sini KTP saya. Saya upload foto aja dulu. Foto, nanti kita lihat di berkas di Sister tadi. Ini saya upload foto. Kalau pria dalam Sister itu latarnya harus biru. Jadi saya pakai ini aja. Ya, harus semua field ini harus semua terisi. Kecuali yang ini, kalau bukan pegawai negeri nggak apa-apa. Oke, saya sudah mengisi identitas tadi. Sekarang kita masuk di kinerja bidang pendidikan. Kita klik saja nomornya. Dan saya akan mengikuti panduan ini yang sesuai dengan Dikti tahun 2019. Saya ke bagian aplikasi tadi. Di sini jenis kegiatan kita tulis mengajar mata kuliah apa pada semester apa dan kelas apa saja. Misalnya ada lebih dari satu kelas, misalnya saya contoh kelas A1, A2 dan A3. Oke. Terus kita pilihnya di sini melaksanakan perkuliahan. Yang di bagian A ini bukti penugasan, ini maksudnya SK mengajar, SK penetapan mata kuliah. Dan kita ke SKS. Nah, SKS kita harus melihat panduan. Nah, di panduan sini, ini yang saya tandai yang highlight dengan warna kuning. Jadi, itu kalau 10 SKS pertama, kita kalikan dengan 1. Dan di atas 10 SKS, kita kalikan dengan 0,5. Ini dia. Rumusnya seperti ini. Nilai SKS sama dengan jumlah pertemuan real. Misalnya dalam satu mata kuliah itu hanya Anda sendiri. Misalnya contoh mata kuliah biostatistik. Mata kuliah itu hanya 2 SKS dan pengampunya hanya 1 dosen. Kita contoh itu jumlah pertemuan 16 kali tatap muka. Terus kita akan bahagi dengan total pertemuan terjadwal. Sesuai dengan jadwal yang ada pada Anda. Biasanya itu 16. Terus kita akan kalikan dengan beban SKS. Kalau SKS-nya 2, kita akan kalikan dengan 2. Kalau SKS-nya 3, kita akan kalikan dengan 3. Contohnya, ini kan jumlah pertemuan 16. Terus kita bagi dengan, tapi kalau misalnya Anda masuk tidak sampai 16 kali, ya jangan dibagi dengan 16. Kalau misalnya Anda masuk cuma 10 kali, tapi tidak mungkin kan. Kalau misalnya Anda masuk, ya berapa lah, 14 atau 12 kali, itu yang angka itu yang Anda pakai. Jumlah pertemuan yang Anda pakai, ini jumlah pertemuan real. Real itu maksudnya Anda masuk di kelas. Jadi, misalnya Anda masuk full 16. Ya kan? Terus akan dibagi dengan total pertemuan yang ada di jadwal. Di jadwal pastinya 16 juga kan? 16 kali pertemuan. Jadi 16 dibagi 16 berarti 1. Terus dikalikan dengan beban SKS. Di mata kuliah Anda itu misalnya 2 SKS. Mata kuliah biostatistik 2 SKS. Jadi dikalikan dengan 2. Jadi 1 kali 2, ya tentu saja 2. Kalau misalnya jumlah pertemuan Anda hanya masuk kelas 10 kali. Ya, 10 yang Anda bagi dengan total pertemuan di jadwal. Total pertemuannya 16. 10 dibagi 16 dan dikalikan dengan jumlah SKS. Nah, kita contohkan ini, kita masuk 16 ya. Terus total pertemuan di jadwal 16. Jadi 16 bagi 16, 1. 1 dikalikan SKS. Jumlah SKS 2 kali 2. Itu untuk satu kelas. Kalau misalnya Anda ada 2 kelas atau 3 kelas,
dengan 2 SKS, tentunya dikalikan semuanya. Untuk lebih jelasnya kita masuk di sini. Di aplikasi, nah ini kan saya pakai 3 kelas. Ini 3 kelas dengan setiap SKS ada 2. Setiap kelas itu 2 SKS, mata kuliah biostatistik. Jadi, dengan setiap kelas 2 SKS, dan kelas saya ada 3, otomatis ini jadi 6. SKS-nya jadi 6, dikali 3 dengan jumlah kelas. Ya kan? 2 kali 3 sama dengan 6. Terus, saya masuk full, 16. Di jadwal juga 16. Terjadwal 16. Jumlah saya masuk full dibagi dengan jumlah terjadwal. Jadi 16 dibagi 16 sama dengan 1. Kita ikut rumus yang sesuai dengan panduan. Terus kita kalikan dengan beban SKS. Karena saya sudah 3 kelas, jadi kita kalikan tentu saja 6 SKS. Karena sudah 3 kelas. Ya, seperti itu. Ini untuk dosen pengampunya cuman satu mata kuliah satu dosen. Kalau misalnya satu mata kuliah ada 2 dosen, ini dibagi. Si penanggung jawab mata kuliah mungkin masuk 8, terus atau masuk 10, dan yang timnya masuk 6, ya sesuai dibandingkan dengan jumlah yang masuk. Tapi karena saya cuma satu dosen, saya contohkan tadi, jadi saya ambil semua 16 dibagi dengan total yang ada di jadwal 16 dikalikan dengan jumlah SKS. Karena kelas saya ada 3, jadi saya kalikan dengan 3 kelas punya. Otomatis dengan 3 kelas dan dikalikan 1, berarti SKS saya jadi 6. Ya kan? Nah, sesuai dengan rumus tadi. Ini nanti saya isi yang kita lanjut saja. Nanti saya isi nih bukti penugasan atau SK mengajar. Kita pindah ke ini masa penugasan. Masa penugasan 6 bulan 1 semester. Terus bukti sini absen dan jurnal perkuliahan. SKS, saya pakai SKS itu karena ini semester ganjil sudah selesai. Saya klik yang selesai. Oke, saya simpan. Nah, terus lanjut lagi. Sekarang kita masuk di mata kuliah yang kedua, mata kuliah yang berbeda. Tapi kelasnya hanya 2. Nah, ini mata kuliah berbeda dan SKS-nya sama per kelas. Satu kelas itu 2 SKS. Kalau 2 kelas dengan masing-masing kelas 2 SKS, berarti pada mata kuliah ini ada 4 SKS. Kalau kita masuk dalam rumus ini, hanya saya sendiri yang dosennya, artinya 16 dibagi 16 dikalikan dengan jumlah SKS. Karena tadi jumlah SKS-nya ada 4 karena 2 kelas dengan masing-masing kelas 2 SKS, artinya SKS saya ada 4. Ya kan? Nah, ini sudah 10. Dalam rumus ini ditulis bahwa 10 SKS pertama dikalikan dengan 1. Dan untuk SKS selanjutnya, kita tidak bisa mengalihkan dengan 1. Kita hanya bisa mengkalikan dengan 0,5 atau setengah. Kita akan langsung ke contoh. Terus saya simpan dulu ya, ini kan cuma contoh, nanti isinya saya isi nanti. Terus ini mata kuliah lain lagi. Saya contoh MK ... dan hanya satu kelas. Misalnya 1. Oh, saya lupa pilih tadi. Jangan lupa untuk memilih yang A. Ini nanti saya tulis untuk bukti penugasan, tapi kita mau fokus di SKS. Ini kan sudah 10 kan, untuk 2 mata kuliah pertama ini sudah 10. Jadi perhitungan kita kali 1 sudah mentok. Tidak bisa dikali 1 lagi untuk SKS-nya, sesuai dengan panduan ini.
Jadi kalau lebih dari 10 SKS, kita hanya bisa mengkalikannya dengan 0,5. Ya, jadi ini mata kuliah saya hanya 2 SKS untuk satu kelas ini. Jadi saya tidak bisa mengkalikannya lagi dengan 1. Kalau saya kalikan dengan 1, dia akan di sini akan jadi 2 SKS yang di bagian SKS-nya. Tapi karena ini sudah 10 SKS, saya tidak bisa mengkalikan laginya dengan 1. Saya cuma bisa mengkalikannya dengan 0,5. Jadi dengan 2 SKS dikali dengan 0,5 atau dikali setengah, artinya 1. Nanti bisa dilihat lagi, baca-baca untuk panduan ini. Nanti lain kali kita isi yang selanjutnya, tapi biar cepat, saya mau isi yang penting-penting saja. Jangan lupa disimpan. Terus kita kembali, kita ke bidang penelitian. Ini yang penting-penting. Penelitian ini judul penelitian Anda. Dan di sini kita pilih menghasilkan karya ilmiah. Bukti ini surat tugas dari LP2M atau LPM, tergantung dari nama tempat saudara. Ini SKS-nya, kita lihat referensi. Bagian penelitian yang sesuai. Ini hasil penelitian atau ini yang 3 ini. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah. Nah, jadi kalau jurnal Anda dipublikasikan di mana? Kalau misalnya di jurnal nasional tapi tidak terakreditasi, poinnya itu 2,5. SKS-nya maksimal 2,5. Terus kalau misalnya terakreditasi Sinta, sesuai dengan Sinta berapa, ini poin-poinnya. Ya, kita bisa pakai gunakan SKS menurut rujukan ini. Ya, jadi misalnya saya contoh pakai Sinta 4. Jadi SKS-nya di sini jadi 4,5. Jika terakreditasi Sinta 4. Terus bukti sini laporan jurnal ya. Jurnal penelitian. Kalau ada laporan bisa juga. Dan laporan penelitian. Masa penugasan, kita lihat panduan, ini ada masa penugasan nggak? Oh, enggak ada. Tidak ada. Kita buat saja 6 bulan. 6 bulan. SKS 4,5 dan selesai, karena dianggap ini sudah di semester ganjil sebelumnya. Kita simpan, jangan lupa untuk menyimpannya. Terus kita kembali. Ini saya mau kasih lihat referensi lagi untuk hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasi dalam bentuk jurnal ilmiah. Ini jurnal Anda terbit di mana? Dan ini poin-poinnya. Ini poin-poinnya. Ini kolom ini SKS maksimal. Jadi kita bisa pakai SKS maksimal ini dalam BKD kita. Tapi tidak boleh lewat dari ini. Dari batas-batas dari angka-angka ini. Batas-batas SKS ini. Oke, lanjut. Kita sampai di mana? Penelitian sudah. Sekarang pengabdian. Pengabdian, judul pengabdian. Sini judul pengabdian Anda. Judul ini saya contoh saja. Terus kita di sini menduduki jabatan pimpinan, melaksanakan pengembangan pendidikan penelitian, memberi pelatihan AC. Kebanyakan, misalnya saya melakukan penyuluhan, saya pilih C. Untuk teman-teman ya tergantung Anda mau pilih yang mana. Terus surat tugas ya nanti diisi. Sekarang kita ke bagian SKS-nya. Kita ke pengabdian, iya pengabdian masyarakat. Ini dia. Ini yang terjadwal, terprogram untuk tingkat lokal dalam semester atau lebih, dalam 1 semester atau lebih, ini 0,5 SKS-nya. Dan di bagian B sini kurang dari 1 semester dan minimal 1 bulan untuk di bagian lokal. Untuk daerah Anda ya 0,25 kalau pengabdian di daerah-daerah Anda. Daerah lokal.
Kalau kelasnya internasional, ini angkanya. Tergantung dari program pengabdian Anda. Nah, misalnya saya sini, pengabdian saya hanya 1 bulan. Kalau di sini pakai jangka waktu ya, minimal 1 bulan. Dan tingkatnya lokal, jadi 0,25. Ini SKS-nya 0,25. Di sini kita pakai titik ya, bukan koma. Masa penugasan 1 bulan, karena minimalnya 1 bulan. Dokumentasi ini bisa laporan PKM. Saya singkat saja. Terus ini saya kembali lagi 0,25. Dan selesai, karena dianggap sudah selesai, sudah dilakukan. Oke, kita kembali. Sekarang kita ke kinerja penunjang. Nah, kinerja penunjang ini kepanitiaan. Misalnya, panitia apalah, terserah. Ini kan kita cuma contoh. Terus kita pilih di sini, menjadi anggota dalam suatu panitia badan perguruan tinggi. Kita lihat panduannya. Ini unsur penunjang sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris merangkap anggota. Ini field yang saya kuning ini di bagian A. Ini B sebagai anggota saja. Ini di nomor 1, anggota dalam suatu panitia badan pada perguruan tinggi. Nah, kalau misalnya anggota di universitas, dalam kegiatan universitas, itu 0,5. Dan kalau misalnya tingkat fakultas, SKS-nya nilainya 0,25. Ya, kita langsung isi saja. Misalnya ini panitia Dies Natalis, yang artinya ini tingkatnya universitas. Jadi saya 0,5 SKS-nya kan. Terus lain-lain nanti kita isi nanti. Simpan, sekarang kita dalam level fakultas. Panitia seminar apalah. Seminar terserah, mungkin ini Dies Natalis yang nomor 1 Dies Natalis Universitas, nomor 2 Dies Natalis Fakultas, atau seminar atau apa yang levelnya fakultas, masuknya di tingkat fakultas dengan SKS 0,25. Jangan lupa kita pilih ini 0,25, dan lain-lain nanti saya isi nanti. Buktinya sini bisa SK, bukti dokumen ini bisa SK kepanitiaan. Terus apalagi? Saya rasa itu saja yang penting-penting di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Kalau misalnya Anda sudah punya aplikasi ini, Anda bisa explore dengan mencari referensi di panduan. Pastinya Dikti mempunyai banyak referensi di website mereka. Kita akan melihat apakah sudah memenuhi syarat untuk jumlah SKS, karena syaratnya itu minimal 12, maksimal 16. Kalau kita mau lihat itu di kesimpulan dan cetak laporan wajib khusus. Cuman kalau saya dengan tadi, yang contoh-contoh tadi tidak mungkin lah kan kita genap 12 SKS. Saya ketik tadi sini yang di 8 di angka, terus saya cetak. Nah, ini dia ada batas minimal dan maksimum. Kalau kita lihat yang merah-merah ini tidak memenuhi syarat karena masih terlalu sedikit SKS-nya. Kita harus kejar sampai minimal 12 SKS, tapi jangan lewat 16 SKS. Tadi saya cuma contoh, nanti saya akan melengkapinya untuk melengkapi lebih dari sama dengan 12 SKS, tapi tidak boleh lebih dari 16 SKS. Ini kalau misalnya Anda sudah fix, Anda bisa print. Yang ini di bagian bawah kiri Anda ini, silakan Anda print. Kalau misalnya sudah selesai, sudah genap SKS-nya, tapi kalau misalnya belum, Anda kembali lagi. Saya rasa itu saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa komen atau subscribe. See you.